Oke, jumpa lagi pada website Bremen pada part 2 ini. Buat teman-teman yang belum menonton part 1, diharapkan nonton part 1 karena biar tidak setengah-setengah nanti penjelasannya. Kita langsung saja masuk ke Bremen, lokal website Bremen untuk part 2 yaitu Bremen operasional. Nah, pada Bremen operasional ini hampir sama dengan Bremen berkas kredit. Pada saat lo masuk ini kita perlu input username dan password. Fungsinya ya untuk mengamankan data saja agar tidak diedit sama tangan-tangan jahil. Nah, ini dia tampilan Bremen operasional untuk dokumen operasional. Nah, dalam dokumen Bremen operasional atau dokumen operasional ini dibagi menjadi 5, yaitu dokumen transaksi, dokumen operasional lainnya, tabungan, giro, dan deposito. Dan di sini juga ada tombol kembali. Nah, tombol kembali ini digunakan untuk ke halaman portal di depan. Jadi kita coba masuk aja langsung ke dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi ini maksudnya adalah bukti kas. Oke, kita masuk. Nah, di dalam bukti kas ini hampir sama dengan pengelolaan berkas sebelumnya, ada tambah bukti kas, download Excel, dan tombol keluar. Nah, untuk perbedaannya ada di option pencarian. Nah, kalau yang sebelumnya pencarian memakai kata kunci, nama, chip, nomor rekening, dan lain-lain sebagainya. Kalau yang di register dokumen transaksi ini, pencarian itu berdasarkan tanggal. Jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, setelah itu ditekan tombol cari. Misalkan kita melakukan pencarian ada berapa bukti kas di bulan 6 tahun 2019. Kita masuk. Itu ditemukan ada 17 bukti kas, dan ini juga menunjukkan artinya teller itu buka 17 kali di bulan ini. Itu kalau mencari untuk satu bulan ada segini, untuk bulan-bulan berikutnya tinggal ganti aja bulannya. Ini untuk menambah bukti kas, tinggal tekan tombol ini saja. Nah, pada di tombol ini kita diberikan kemudahan di sektor di pengisian nama file dan alamat. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menginput nama file dan alamat, karena website ini sudah otomatis memberikan nama file dan memberikan alamat secara otomatis. Contohnya seperti ini. Ini kita cuma tekan baris saja. Nah, setelah itu nanti untuk nama file, alamat ini terisi secara otomatis. Jika terjadi, teman-teman jangan takut jika terjadi kesalahan pengertian, masih bisa diubah di sini. Nah, ada tekan tombol ubah saja. Begitu juga kalau misalnya ini dihapus, misalkan datanya ini nih salah, semuanya tidak ada, jadi kita hapus saja di sini. Tombol hapus, begitu tekan tombol hapus itu ada notifikasi Anda yakin ingin menghapus bukti kas. Nah, sama seperti sebelumnya juga untuk mengamankan data ini nih, karena semua data yang ada di Bremen operasional ini bisa di backup ke Excel dengan menekan tombol ini aja. Jadi begitu ditekan langsung akan terunduh otomatis di sini pojok bawah ini. Ya, ini dia datanya, database semuanya. Jadi
karena ini berupa lokal website jadinya intranet, jadi teman-teman bisa membackup ini di semua komputer yang ada di Uker. Terus begitu juga untuk penomoran. Untuk penomoran di bawah tinggal tekan tombol cetak nomor bukti kas, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, misalkan ini datanya kita sudah menginput berapa, sekitar 1 2 3 4 5, misal kita sudah menginput 5 bukti kas. Sekarang kita harus membuatkan penomoran. Jadi untuk penomoran juga dibuat berdasarkan tanggal. Jadi teman-teman bisa copy saja di sini juga bisa. Kita mau copy dari tanggal ini di sini. Misalnya dari tanggal berapa tadi? Tanggal 15 bulan 7. 2019 lah dari tanggal 1 bulan 7 sampai dengan 2019 dan bulan pertama itu sampai dengan 31 Juli 2019. Ketikkan tombol cetak, nah dia akan mencetak semua file yang 1 bulan itu. Ini ada 2 penomoran, ini penomoran yang ini yang nama file, dan di sini alamat. Ini nama file, ini alamat. Nanti teman-teman di print menggunakan kertas stiker, nanti dipotong. Udah. Bisa kembalikan. Lanjut. Untuk penomoran box juga sama, teman-teman tinggal mengetik dalam satu box itu ada berapa, dalam satu box bukti kas itu ada berapa bukti kas. Jadi misalnya ada 15, kita kita isi misalnya 10, dalam satu box itu isi 10, 16 berarti sampai 25. Teman-teman tinggal print, penomorannya juga sudah selesai, di print menggunakan kertas stiker yang tipis. Nanti begitu dicetak tinggal dipotong, ditempel di boxnya. Begitu kira-kira untuk register dokumen transaksi. Keluar lagi ke BRIMEN operasional lainnya. Dokumen operasional lainnya diklik. Nah, di sini untuk dokumen operasional lainnya ini biasanya kalau di BRI Unit itu berupa FR. Nah, untuk cara menginputnya juga sama dengan bukti kas. Jadi tinggal tekan tombol tambah bekas, input di sini. Setelah ini tuh langsung, setelah ini semua terisi, langsung tambah dokumen kembali. Terus untuk mengamankan data, teman-teman juga bisa tinggal download Excelnya. Misalnya bisa di-download, di save di mana, di komputer. Begitu juga untuk cetak nomor berkasnya juga sama seperti tadi. Nomoran nanti sudah terkonvert untuk dokumen operasional lainnya ini dicetak menggunakan bantek. Jadi penomorannya juga hampir sama seperti yang tadi. Misalkan 10 sampai 55. Jadi ada 45 FR dalam satu bantek. Tinggal tekan aja print. Begitu tekan print, jadi otomatis nanti akan menjadi ini. Sudah selesai penomorannya, nanti teman-teman tinggal potong saja. Potong, tempel ke banteknya. Itu untuk tabungan sama juga seperti yang tadi. Teman-teman dimudahkan untuk dalam hal pengisian nama file dan alamat. Jadi untuk nama file ini sudah terisi otomatis, alamat juga terisi otomatis. Jadi teman-teman tinggal memilih saja di sini. Untuk penomoran itu sama seperti yang tadi, tinggal tekan cetak nomor berkas. Nah, di sini ada contoh pengisian untuk memudahkan. Pengisian
kemudian teman-teman tinggal mengcopy datanya di sini nih. Jadi kita copy nomor alamat ini sampai di sini. Ini tidak berdasarkan tanggal, jadi teman-teman gampang. Nomor alamatnya ya otomatis sudah disebutkan. Jadi ini tinggal ditempel aja, dipotong stiker. Penomoran banteknya juga sama seperti yang tadi, dengan ketik misalnya nomor 1055, tinggal print aja. Sudah selesai, tinggal potong saja, cetak dengan stiker, potong, tempel di selesai. Nah, lanjut kita ke juga sama seperti kurang lebih seperti yang tadi. Sepertinya saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang ini. Deposito juga sama. Nah, bedanya kalau deposito ini giro sama deposito tadi itu bedanya di cetak nomor banteknya. Nah, ini untuk giro lebih baik menggunakan, ini saya setting menggunakan bantek yang lebih pendek, karena untuk biliar itu biasanya ukurannya lebih kecil dibandingkan FRAR. Jadi agar posisinya lebih pas pada saat ditaruh di lemarinya itu agar tidak miring jadinya. Jadi lebih baik menggunakan bantek yang lebih pendek. Untuk beriman operasional sekian. Untuk dipermudahkannya di sini sih untuk pengisian alamat dan ini nih yang paling nama file dan alamat. Kalau kita menggunakan Excel lah lumayan sih. Itu kalau ini di sini tinggal otomatis dia isi. Itu yang sangat dipermudahkan. Untuk pencariannya juga lebih gampang. Sekian beriman operasional ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau kata-kata saya yang kurang dipahami. Nanti teman-teman bisa untuk lebih jelas bisa komunikasi dengan saya via WA di deskripsi video ini.